Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jumpa lagi dengan saya Hadi di Info Perawat. Dan kali ini sungguh spesial bagi kami karena selama ini kita mendengar perawat adalah garda terdepan. Tapi kita tidak tahu perawat yang mana yang menjadi garda terdepan. Dan di episode kali ini kami mendatangkan narasumber. Beliau juga seorang perawat yang sudah lama ditugaskan di instalasi gawat darurat. Nah, dengan beliau nanti kita tanya-tanya bagaimana pengalaman beliau, bagaimana keluh kesah beliau saat menjadi perawat di IGD. Apalagi beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan dengan COVID-19. Nah, langsung saja kita sapa beliau, yaitu Ibu Yatimah Nurse Escape. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi. Ya, ini panggilnya Ibu, Mbak atau Ayu? Seenaknya Mas Hadi. Itu Ibu. Iya. Jadi Bu, ini banyak teman-teman juga di luar yang sering bertanya, apa sih perawat garda terdepan? Nah, yang kami rasa perawat garda terdepan itu adalah perawat IGD. Apa betul, Bu? Terima kasih Mas Adi. Ya. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Saya sudah lebih dari 20 tahun menjadi perawat ya. Jadi sebagian besar kegiatan saya itu di IGD. Ya. Jadi IGD itu merupakan pintu gerbang dari masuknya pasien. Iya. Jadi di situ siapa yang duluan ketemu sama pasien? Itu perawat. Biasanya perawat. Iya. Jadi perawat merupakan garda terdepan yang menilai duluan itu pasien ini mau kemana gitu. Ini kalau pengalaman yang yang Mas Adi tanyakan, ada nggak yang berkesan gitu ya? Saya rasa yang saat pandemi itu kemarin. Iya. Berarti kita jawab dulu pertanyaan teman-teman. Berarti betul ya, Bu ya, perawat garda terdepan itu adalah perawat yang ada di IGD, Bu. Betul. Dan itu mewakili perawat-perawat yang lain dan perawat yang lain ya, Bu ya. Nah, Bu, ini kita ingin tahu berapa lama Ibu menjadi seorang perawat? Saya sudah 20 tahun 20 lebih. Tahun ya. Untuk menjadi perawat IGD sendiri berapa tahun, Bu, sekitarnya? Saya udah sebelum saya ditempatkan yang ini, di tempat yang baru ini, saya sebelumnya sudah keliling. Keliling ya. Jadi tamat sekolah saya, kebetulan saya SPK. Awalnya SPK dulu ya, sekolah perawat kesehatan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Jadi saya SPK, tamat SPK, saya bekerja di rumah sakit swasta di Bengkulu ini. Keliling tuh, keliling. Saya di GDI ya, di kamar operasi juga pernah. Di ruang rawat sudah pernah. Pengalaman sekali. Ya, jadi disitulah akhirnya ditempa sensitivitas kita sebagai perawat. Gitu. Iya. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Ruangan Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Bu, mungkin bisa ceritakan, Bu. Jadi ini euforianya kan pada saat COVID kemarin. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan seperti apa keadaan perawat-perawat IGD waktu itu, Bu. Okay. Pada saat pandemi itu datang ya, itu kasus itu kan datang kita nggak bisa prediksi, Jadi datang pas waktu awal-awal itu 1, 2, 3, akhirnya membludak di situ. Petugas kami juga ikutan menjadi pasien, perawat sekaligus pasien gitu. Jadi trik-trik untuk saling merawat. Iya, gitu akhirnya. Iya.
Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan saling merawat gimana, Bu? Ya kan namanya itu pandemi ya, kasus yang menular sekali waktu itu. Jadi karena kita satu belum vaksin, belum vaksinasi ya, pemerintah belum mencanangkan vaksinasi. Jadi kita garda terdepan ini bersentuhan langsung dengan pasiennya. Jadi nggak tahu ini pasien ini dengan kasus apa gitu kan. Kan kita ketemu pasien itu dengan berbagai kasus nih. Jadi nggak tahu ini kasusnya apa. Dan dulu belum ada embel-embel pakai masker. Begitu. Jadi ya otomatis kita yang bersentuhan duluan dengan pasien kena gitu. Iya. Jadi itulah awalnya kita juga ikut akhirnya ikut tertular. Tertular ini. Iya. Waktu itu gimana, Bu? Perasaannya takut betul atau udahlah pasrah aja tuh gimana kira-kira, Bu? Awal-awalnya ya apa ya, kalau waktu masa baru-baru pandemi itu memang ada ketakutan tersendiri ya, tapi berikutnya kita menyadari bahwa itulah perawat gitu, itulah beban yang harus kita emban gitu, ke perawatnya, ke kitanya, ke orang yang di rumah. Kan itu harus kita jaga semua tuh. Tapi akhirnya kena itu walau alam. Iya. Jadi waktu pulang takut-takut juga Iya. ya, apakah kena apa Kan, enggak, seperti itu. Iya. Tapi keluarga sendiri, suami sendiri seperti apa, Bu, menyikapi itu? Apakah mendorong, Bu, atau menyemangati, atau Bu udahlah, Bu, berhenti aja jadi perawat atau? Awal-awalnya kan karena ketakutan jadi ya ada polemik di rumah. Kenapa harus kamu yang turun gitu? Tapi berikutnya menyadari bahwa itu tupoksi saya gitu. Itu tupoksi perawat sebenarnya, bukan hanya saya, semua perawat. Itu tupoksi yang memang harus dikerjakan. Gitu. Tanggung jawab. Iya. Ditempatkan di IGD, ya pada saat itu. Ya mau tak mau. Waktu puncaknya itu juga luar biasa ya, Bu ya. Waktu luar biasa. Terus diberi pengertian aja. Iya. Jadi kami pengen tahu juga, Bu. Jadi perawat itu di sana itu melakukan penanganan awal. Apakah mereka dilindungi atau diberikan diberikan ya perlindungan oleh rumah sakit atau seperti apa, Bu? Waktu itu di sana karena kan ucapannya kita nggak tahu nih, tiba-tiba kena sekarang besok langsung meninggal kan juga kita nggak tahu kan, tidak bisa diprediksi. Alhamdulillah direktur kami mensupport, apalagi kita yang di garda depan ya, itu mensupport penuh untuk pemenuhan APD. APD ya? Iya, APD. Jadi kita disupport APD, terus disupport juga dengan ada dari K3RS namanya itu dia men-screening. Tetap men-screening kita semua yang ada di dalam, jangan sampai kita tertular, kita menularkan, atau sebaliknya ditularkan dan akhirnya menularkan lagi ke yang lain gitu. Di situ sudah tersistem, kami di swab rutin, itu untuk pencegahan. Terus nanti sudah disupport juga dengan rumah sakit itu vitamin. Jadi alhamdulillah. Itu. Waktu itu Ibu sempat kena juga COVID atau sempat lolos juga, atau ada teman-teman yang waktu itu sempat parah gitu, Bu? Teman-teman perawat juga pasti. Waktu itu petugas IGD itu ada sampai 5 orang kena. Ya, jadi kolaps tuh. Kolaps ya? Ya kolaps perawatnya. Jadi itu pergantian atau gimana tuh? Kita ganti sementara. Yang sakit otomatis perlu istirahat. Yang menggantikan yang ada di sana. Iya. jadi double waktunya. Luar biasa, Bu, luar biasa. Jadi perawat IGD itu nggak bisa diremehkan ya, Bu ya. Betul-betul saya menyaksikan betul memang sebagai jurnalis waktu itu memang perawat di IGD penanganan pertama yang dilakukan. Bu, sekarang udah masa normal? Sudah normal. Udah, alhamdulillah sudah normal, tapi masih ada kayaknya. Masih ada. Bagaimana? Ada, tapi
karena sudah ada vaksin ya, vaksin ya. sudah ada vaksin, jadi mungkin dia nggak booming lagi. Nggak booming lagi. Ya, kasusnya ada, cuman Iya, nggak iya. apa namanya, nggak, tidak menyakiti seperti yang pandemi. Iya, iya. Varian baru ya, Bu, Iya, ya. Varian baru. sudah bermutasi. Ini juga informasi kan, Bu. Perawat itu juga luar biasa. Pada saat ini masih menjadi garda terdepan dan ujung tombak pemerintah ya kan, Bu. Nah, sekarang menjadi vaksinator. Iya kan, Bu, Iya. ya. Nah, jadi menurut Ibu sih bagaimana sih perawat itu, Bu? Atau pandangan Ibu sendiri tentang perawat itu seperti apa sih, Bu? Atau Ibu masih mau jadi perawat atau nggak mau lagi? Saya tetap mau jadi perawat. Iya, tetap ya. tetap. Saya mencintai pekerjaan saya ya. Saya Luar mungkin biasa. awal-awalnya kecemplungnya tuh nggak benar-benar belum paham itu perawat itu Iya, apa. iya. Tapi setelah dijalani, saya mencintai sebagai perawat. Seperti moto yang digaungkan di rumah sakit kami itu ada, bekerjalah dengan hati, hati-hati, tidak sesuka hati. Nah, jadi dengan itu saya terpacu untuk kan saya kepala ruangan ya. Nah, di bawah saya ada adik-adik yang itu. Nah, saya membuat adik-adik saya mencintai pekerjaannya. Gitu. Dengan moto itu tadi. Boleh diceritakan, Bu, mungkin apa yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu lakukan untuk menyemangati teman-teman untuk bisa menjiwai tadi? Ya, sebenarnya jadi perawat itu double dapatnya ya, double dapatnya. Yang satu mungkin salary-nya itu uang ya, Finansial uang, ya. finansial. Yang kedua itu kalau kerjanya dari hati tadi itu dapatnya dari yang di atas. Pahala ya? Iya. Iya. Jadi dapat dua. Betul. Iya. Sama dengan kami jurnalis juga kayak gitu. Iya. Jadi apa yang Ibu contohkan dengan teman-teman di ruangan IGD saat ini? Perawat itu butuh skill. Skill itu tidak didapat langsung ya, tidak dapat langsung. Misalnya baru tamat itu langsung berskill tuh nggak ada itu. Nah, jadi sedikit demi sedikit apa yang saya udah keliling ya, bukan berarti saya lebih, bukan. Cuma ada beberapa yang mungkin yang adik-adik belum paham. Kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Jadi terus belajar, ya, terus mencari pengetahuan, wawasan, dan segala macam, ya, Bu. Ditularkan sama adik-adiknya Sekolah sama adik. yang baik-baik. Bu, ini kan banyak sekali calon wartawan, calon perawat ya. Jadi semenjak COVID juga 19 waktu itu mungkin sempat tergoncang juga mereka, ya. Walaupun mereka tidak berada di IGD, mereka sempat tergoncang juga kan. Wah, nanti saya seperti itu, nanti saya seperti ini, ya kan. Mungkin ada formula khusus untuk Ibu atau ada kalimat khusus, Bu, untuk menyemangati teman-teman itu bahwa enggak seperti itu gitu. Sebenarnya perawat itu kerjaannya harus sesuai dengan SOP. Ketika kita berdiri di SOP, standar operasional prosedur yang ditetapkan, itu insya Allah aman. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya waktu pandemi, alhamdulillah saya nggak pernah. Alhamdulillah. Itu waktu lagi ngebumnya ya, itu. Alhamdulillah saya nggak kena. Kenapa? Karena saya tertib. Saya tertib sesuai SOP yang dianjurkan. Misalnya mau pulang mandi dulu, sampai di rumah mandi lagi. Saya berlakukan. Itu ya, Bu. Alhamdulillah waktu booming, alhamdulillah nggak kena. Berarti teman-teman yang sempat terkena kemarin itu mungkin agak kecolongan ya, Bu, Agak ya. Kecolongan. Karena kan pakai APD itu panas, Iya. panas dengan kondisinya jalan kan, ke pasien ini harus merawat yang ini gitu. Keringetan, panas. Siapa yang tahan pakai masker biasa aja, makainya itu udah ngapan. Itu kalau waktu kerjaan 8 jam 1 shift. Jam itu pakai itu. Kalau malam itu 12 jam. 12 jam. Luar Pernah biasa. kayak Itu apa? teman-teman di rumah. Itulah perawat IGD, perawat garda terdepan.
Jadi memang tidak bisa kita remehkan siapa perawat garda terdepan itu. Yang pastinya perawat sampai saat ini menjadi ujung tombak pemerintah, dan sampai saat ini perawat juga menjadi vaksinator setelah pandemi ya Bu ya. Bu, mungkin ada pesan dari Ibu untuk perawat-perawat yang ada di Provinsi Bengkulu dan mungkin di seluruh Indonesia, kita harus seperti apa? Mungkin kita nggak tahu nanti ke depan apa yang kita hadapkan, ya kan? Kuncinya cuma satu. Saya mengutip lagi nih dari dari rumah sakit tempat saya bekerja ya, RSHD Kota. No julemi, no jutek, no lelet, no tell me. Itu ya. Iya, kuncinya Iya, itu. iya, iya. Jadi ketika kita nggak lelet, pasti pasien senang. Senang ya. Iya. Iya. Nggak jutek, Iya, pasiennya juga senang. senang ya. Iya. Iya, iya. Nggak tell me, berarti Iya. apa yang kita kerjakan itu sesuai. Sesuai ya, Bu. Iya. Jadi nggak teledor Iya. gitu ya Bu ya. Oke teman-teman, itu bincang singkat kita bersama Ibu Yatimah. Inilah sosok garda terdepan pada saat pandemi COVID-19 itu. Banyak yang dirasakan Bu Yatimah dan teman-teman ya Bu. Mungkin ini juga yang dirasakan seluruh perawat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di yang bertugas di IGD. Nah, sekali lagi untuk teman-teman calon perawat, jangan takut ya Bu ya, bahwa ini tugas dapatnya double ya Bu ya. Finansial dapat, pahala pun dapat, tapi memang kita harus bekerja itu untuk Dengan ikhlas. menjiwai ya Bu, ikhlas ya. Oke. Bu, terima kasih banyak Bu Sama-sama, udah hadir Mas di Adi. Info Perawat. Iya. Mungkin nanti akan kita undang lagi kembali. Kita akan bincang-bincang lagi dengan materi-materi lain. Oke teman-teman, Pak Perawat, sekali lagi terima kasih udah pantengin sampai habis video ini. Terus support kami, dukung kami dengan cara subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum. Bu, sehat terus ya. Alhamdulillah.